Malam itu, hujan deras mengguyur hutan belantara. Di tengah gelapnya malam, seorang pemuda kampung bernama Jaka tersesat. Keringat dingin membasahi tubuhnya saat suara desisan aneh menggema di antara pepohonan. Tiba-tiba, ia melihat sesosok wanita cantik bergaun hijau dengan mata berkilau keemasan. Tetapi ada sesuatu yang mengerikan. Ekor panjang berkilat tampak melingkar di balik tubuhnya. Jaka hanyalah pemuda sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Suatu hari, ia pergi berburu ke hutan bersama teman-temannya. Tetapi tanpa sadar, ia tersesat semakin dalam ke wilayah terlarang. Hujan turun dengan deras, dan dalam kebingungan, ia bertemu dengan seorang wanita luar biasa cantik yang memberinya tempat berteduh di sebuah gua misterius. Namun, begitu Jaka menginjakkan kaki di dalam, ia menyadari bahwa ia telah masuk ke sarang para siluman ular. Wanita-wanita cantik dengan mata tajam dan kulit bersisik mengelilinginya, menatapnya dengan penuh gairah sekaligus ancaman. Pemimpin mereka, seorang ratu siluman bernama Nyi Saranti, mengumumkan bahwa Jaka adalah pengantin pilihan mereka. Jaka mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa lemas, seperti ada kekuatan gaib yang mengikatnya. Satu persatu para siluman ular mendekat, membisikkan kata-kata menggoda yang membuat pikirannya semakin kacau. Menikahlah dengan kami, atau kau tak akan pernah keluar dari tempat ini. Dengan nyawa sebagai taruhannya, Jaka harus menemukan cara untuk keluar sebelum ia benar-benar menjadi bagian dari keluarga siluman yang menyeramkan ini. Jaka berusaha melawan, tapi semakin lama ia berada di sarang siluman, semakin ia menyadari sesuatu yang aneh. Mereka tidak sepenuhnya jahat. Para siluman itu tidak membunuhnya, hanya mengurungnya dalam sebuah istana bawah tanah yang megah, dipenuhi pilar-pilar batu berukir ular dan lantai marmer berkilauan. Di antara mereka, ada satu yang menarik perhatiannya. Namanya Nadra, berbeda dengan yang lain. Ia tampak lebih lembut, sering menatap Jaka dengan mata penuh kesedihan. Suatu malam, Nadra datang diam-diam dan membisikkan sesuatu. Kau harus pergi sebelum ritual pernikahan besok. Kalau tidak, kau akan menjadi bagian dari dunia kami selamanya. Jaka terkejut, tapi kenapa kau membantuku? Mata Nadra berkaca-kaca. Karena aku mencintaimu. Jantung Jaka berdebar. Siluman yang selama ini ia takuti, ternyata memiliki hati seperti manusia. Tapi sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, suara derap kaki terdengar. Nyi Saranti muncul dengan tatapan tajam. Kau tidak bisa kabur, Jaka. Kau adalah pasangan yang telah ditakdirkan untuk kami. Dalam hitungan detik, tubuh Jaka mulai terasa berat. Ia menyadari bahwa semakin lama ia tinggal, semakin besar pengaruh dunia siluman dalam tubuhnya. Jika ia tidak pergi malam itu, ia benar-benar akan berubah selamanya. Tapi apakah ia bisa meninggalkan Nadra? Dalam hati, Jaka tahu bahwa ia juga mulai mencintai Nadra. Dan mungkin ada cara agar mereka bisa bersama tanpa kehilangan jati diri. Tapi bagaimana caranya? Jaka menatap Nadra dengan penuh tekad. Ia tidak bisa membiarkan dirinya berubah menjadi siluman. Tapi ia juga tidak sanggup meninggalkan Nadra di dunia yang mengikatnya selamanya. Aku akan membawamu keluar dari sini, bisik Jaka. Nadra terkejut. Itu mustahil. Aku sudah menjadi bagian dari dunia ini sejak lahir. Jika aku meninggalkan sarang ini, tubuhku bisa hancur. Namun Jaka tidak menyerah. Ia yakin ada cara untuk mengubah Nadra menjadi manusia. Ia pun mulai mencari petunjuk. Dalam perjalanan mengelilingi istana siluman, ia menemukan sebuah kitab kuno berisi rahasia dunia siluman. Di dalamnya tertulis, siluman yang ingin menjadi manusia harus meninggalkan bentuk aslinya dengan mengorbankan kekuatan dan kehidupannya yang abadi. Namun, ritual ini hanya bisa dilakukan dengan air mata cinta sejati. Jaka menatap Nadra.
Aku yakin kita bisa melakukannya. Namun saat mereka hendak pergi, Nyi Saranti muncul bersama para siluman lainnya. Berani-beraninya kau mencoba mencuri salah satu dari kami, manusia? Jaka menggenggam tangan Nadra erat. Aku tidak mencuri. Aku hanya ingin membebaskannya. Nyi Saranti tersenyum dingin. Kalau begitu, kau harus menebusnya dengan pertarungan. Jaka dipaksa bertarung melawan siluman ular penjaga. Makhluk raksasa dengan tubuh berlapis sisik sekeras baja. Meski hanya manusia biasa, ia menggunakan akalnya menghindar, memanfaatkan lingkungan. Dan akhirnya berhasil menusukkan belati perak ke titik lemahnya. Namun, setelah kemenangan itu, Nyi Saranti tetap tak ingin melepaskan Nadra. Dalam keputusasaan, Nadra menatap Jaka. Air mata jatuh dari matanya. Dan saat itu juga, tubuhnya mulai bersinar. Ritual air mata cinta sejati telah dimulai. Cahaya terang membungkus tubuh Nadra. Dan dalam hitungan detik, ekor panjangnya menghilang. Kulit bersisiknya berubah menjadi kulit manusia. Ia jatuh ke dalam pelukan Jaka sekarang bukan lagi sebagai siluman, tapi sebagai wanita biasa. Para siluman lainnya hanya bisa menyaksikan dengan kemarahan. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hukum dunia siluman telah terjadi, cinta sejati mengubah takdir. Jaka dan Nadra berhasil melarikan diri, meninggalkan hutan terlarang itu selamanya. Mereka kembali ke desa, dan Nadra harus belajar hidup sebagai manusia biasa. Meski tidak lagi memiliki kekuatan siluman, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta yang sesungguhnya.